Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustiana Rizkidania, NIM 72114191156 dari Rombel Akuntansi D 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama, mengenai moral. Tradisi kepercayaan mengenal perilaku yang benar dan yang salah, atau intuisi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti karakter. Etika atau etik adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau keteladanan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka, terhadap perilaku mereka sendiri. Selanjutnya mengenai hukum, adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap sebuah subjek atau warga negaranya sendiri. Nah, untuk undang-undang komputer di Amerika Serikat, ini mulai diterapkan yang berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data terkredit dan data yang dibekang oleh pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan peranti lunak merupakan fokus utama dari undang-undang ini. Kemudian, paten peranti lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa sebuah bisnis harus dipatenkan. Kasus ini kemudian dikenal dengan State Stop Decision. Yang bermasalah pada saat itu adalah sebuah paket peranti lunak untuk mengolah reksadana. Hingga saat ini, pengadilan selalu menetapkan bahwa peranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Yang pertama, algoritma matematika tidak dapat dipatenkan, dan yang kedua, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Sedangkan Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa ini awalnya pada tahun 2002 sebagai jawaban atas State Decision yang telah mendorong hadirnya pendaftaran paten peranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan di Eropa. Parlemen Uni Eropa ini mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan dengan di Amerika Serikat yang telah ditetapkan. Proposal ini mencetuskan berbagai diskusi dan tidak kesetujuan dan peraturan untuk patentabilitas penemuan yang diterapkan pada komputer akhirnya ditolak oleh Parlemen EU pada bulan Juli 2005. Untuk Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina, pemerintah berfokus untuk menetapkan peraturan penggunaan komputer dan internet. Peraturan-peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan perangkat ini tidak boleh mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berasaskan hukum, dan privasi. Namun, hingga saat ini, definisi dari istilah ini belum tersedia. Dalam menyusun argumen ini, para aktivis mengidentifikasi UE dan Amerika Serikat sebagai model untuk undang-undang yang dibutuhkan. Alasan pentingnya etika komputer. Nah, menurut James Moore mengidentifikasikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama, kelenturan secara logis. Yang kedua, faktor transformasi. Dan yang terakhir ada faktor ketidaktampakan. Kemudian, hak-hak yang ada itu ada hak sosial dan komputer, hak untuk mendapatkan keakuratan, hak mendapatkan akses, hak privasi, dan hak kepemilikan. Jenis aktivitas audit ada 3. Yang pertama, audit finansial, yaitu memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Sedangkan auditor operasional adalah untuk memvalidasi efektivitas produksi. Kemudian, audit berkelanjutan. Sama dengan audit operasional, tetapi audit ini berkelanjutan, berlangsung secara terus-menerus. Kemudian, kode etik. Association for Computing Machinery atau ASM didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ASM ini menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya.
Selain itu, kode etik dan praktek profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak. Keharusan kode etik yang ditulis dengan sebuah narasi singkat itu harus memuat keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kebutuhan terhadap kode. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri ekspektasi di dalam hal yang penting. Yang pertama, masyarakat, klien atau atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Pendidikan etika komputer ini diterapkan pada mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan juga program edukasi swasta. Etika dan CEO. CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima, secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Yang terakhir yaitu mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Nah, pengaruh dari Serbanas atau Exoli ini ada 3, SOX 404, SOX dan COVID, dan yang terakhir SOX 409. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.